Tapi satu hal mungkin kalau tadi dibilang bahwa yang namanya perang itu merugikan semua pihak. Betul, tapi ada yang pihak yang diuntungkan, Mas. Pihak yang diuntungkan itu adalah industri persenjataan. Tapi yang paling tinggi adalah tentang bagaimana dampaknya terhadap Indonesia. Malah saya berpikir mungkin serangan kemarin yang dilakukan juga merupakan salah satu cara untuk mengalihkan atensi publik di Amerika Serikat untuk tidak terlalu menyorot masalah-masalah domestik ekonomi. Tapi Hmm, ke masalah perang, pride, dan lain-lain di samping ya. menguntungkan industri persenjataan tadi yang bisa menjual senjata dan kemudian menguntungkan ekonomi dari Amerika Serikat. Belakangan ini kita sudah mendengar harga minyak dunia sudah naik per barelnya. Dan Menteri Sri Mulyani sudah mengatakan setiap kenaikan $1 harga minyak dunia itu akan membuat APBN kita di subsidi subsidi energi itu akan naik sekian triliun kayak gitu. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan kami dari Politician Academy dan Drone Emprit dalam segmen Kata Pak D. Nah, seperti biasa saya hari ini didampingi oleh sahabat setia saya, Mas Nova Mujahid. Apa kabar Mas Nova? Terima kasih Pak Bunggas, alhamdulillah baik, baik banget. Baik, kita hari ini agak berbeda nih Mas Nova. Kita hari ini mencoba berdiskusi dan melihat bagaimana media berbicara tentang topik luar negeri. Nah, Ya. selama ini kita berbicara mengenai isu-isu domestik, tapi kali ini kita berbicara mengenai isu luar negeri yang tentu saja sangat hangat. Bahkan boleh saya katakan 1 atau 2 bulan terakhir ini sangat hangat kita pembicaraannya. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya kok ngapain membahas masalah internasional? Ternyata kalau dalam konteks hubungan internasional, masalah internasional itu juga mempunyai dampak terhadap kondisi domestik dalam negeri gitu. Nah, sedikit pengantar saja bahwa dulu awalnya reformasi juga mungkin itu mulainya dari krisis ekonomi regional ya Ya. pada waktu itu di Asia yang mengakibatkan sendi-sendi dasar ekonomi kemudian menjadi rapuh, yang menjadi legitimasi pemerintahan menjadi lemah dan kemudian akhirnya terjadi reformasi 1998 ya yang berpengaruh terhadap kehidupan negara, masyarakat dan sejarah bangsa Indonesia gitu. Jadi memang salah satu poin kita mengangkat ini kita ingin mengajak masyarakat dan terutama juga para pemimpin untuk bisa aware terhadap masalah-masalah internasional karena sedikit banyaknya kita ini hidup di dalam istilahnya global village ya, kampung global di mana satu masalah di tempat lain akan berpengaruh di tempat kita. Dan topik kita kali ini adalah tentang konflik atau boleh dikatakan perang. Kemarin itu sempat terjadi 12 hari perang antara Iran melawan Israel atau Israel melawan Iran dan kita ingin melihat dampaknya terhadap Indonesia. Jadi, nah ini sekarang seperti biasa kita mulai dari paparan dari Mas Nova. Kita pengen tahu juga dalam konteks karena kalau kita berbicara mengenai Timur Tengah sebetulnya konfliknya sudah lebih panjang ya dari apa masalah antara Palestina dan Israel ya kemudian baru eh, beberapa minggu yang lalu dimulai perang baru di mana Israel kemudian menyerang Iran. Jadi eskalasinya bertambah luas lagi. Nah, Mas Nova, boleh kita tahu di berdasarkan monitoring dari Drone Emprit, kira-kira isu apa yang banyak muncul dalam apa konflik atau perang Israel melawan Iran ini? Silakan, Mas. Terima kasih Pak Bunggas. Ya, kita kemarin memang ramai banget itu ketika Israel menyerang Iran, kemudian nggak lama Amerika ikut-ikutan berperang, dan itu kemudian membuat perbincangan tentang konflik Iran lawan Israel dan Amerika ini menjadi sangat tinggi.
tidak hanya di dunia tapi juga di Indonesia. Ya. Nah, di kita sendiri kami melihat datanya dari serangan ya, itu Ya. ada lebih dari 104.000 percakapan. Ini memang tinggi dan wajar sekali setinggi ini Betul. untuk isu-isu internasional. Ya. Dan ini menuai lebih dari 15 miliar interaksi. Jadi 15 miliar. Oh, luar memang biasa. sangat tinggi. Belum lagi ini kan menjadi pembahasan tidak hanya di media sosial, tapi juga disiarkan terus-terusan. Sangat sering sekali di media nasional ya, di televisi, dibahas juga di radio, ada berbagai macam penonton. Itu semakin membuat percakapan tentang Iran Israel ini menjadi semakin menarik kayak gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat tren percakapannya memang paling tinggi itu terjadi pada 13 Juni. Pasca ketika Israel menyerang fasilitas nuklir di Teheran. Dan kemudian dibalas oleh Iran gitu ya. Kalau di media online itu justru ramainya pada 24 Juni ketika Presiden Donald Trump mengumumkan adanya gencatan senjata. Hmm. Meskipun kemudian ini jadi lucu-lucuan karena loh siapa yang menyepakati gencatan senjata kayak gitu. Baik Israel maupun Iran mengatakan hal yang serupa. Ya. Nah, kalau tadi pertanyaan adalah isu apa saja sih yang paling banyak dibahas terkait konflik ini? Pertama adalah tentang gencatan senjata dan diplomasi. Jadi pengumuman gencatan senjata oleh Trump itu menjadi polemik karena tidak lama kemudian ada saling serang antara Israel dan Iran. Nah, yang kedua adalah serangan militer dan eskalasi konflik. Dikhawatirkan konflik ini tidak hanya terjadi antara Israel dengan Iran, tetapi juga meluas ke daerah lainnya. Dan kemudian kan Iran menyerang Qatar. Itu tentu saja menjadi perbincangan lagi, menjadi topik baru lagi buat Indonesia, buat netizen di Indonesia. Lalu juga wacana penutupan Selat Hormuz, dan ini dikhawatirkan akan membuat dunia mengalami krisis energi. Tidak hanya Indonesia, ini dunia secara umum akan mengalami krisis energi. Dan setiap belakangan ini kita sudah mendengar harga minyak dunia sudah naik per barelnya. Dan Menteri Sri Mulyani sudah mengatakan setiap kenaikan $1 harga minyak dunia itu akan membuat APBN kita di subsidi energi itu akan naik sekian triliun kayak gitu. Betul. Lalu juga yang menjadi perhatian adalah nasib WNI di Israel maupun di Iran. Bagaimana nasib mereka? Dengan peperangan ini mereka harus segera dipulangkan. Nah ini disinilah kerja-kerja Kementerian Luar Negeri, Kemlu dan Deplu itu menjadi sangat dominan di dalam pemerintahan maupun percakapan. Lalu yang menjadi percakapan juga ini percakapan secara umum gitu ya, dampak ekonomi dan geopolitik global ini akan seperti apa? Pasti ada fluktuasi besar di pasar global. Harga-harga minyak, dan tentu Indonesia akan mengalami pelemahan rupiah. Harus diakui rupiah kita terhadap dolar, terhadap mata uang asing itu biasanya sangat volatile, sangat rentan sekali. Dan terakhir adalah tentang bagaimana isu ini di media sosial melihatnya kayak gimana. Banyak yang membagi apa yang terjadi di Israel maupun di Iran. Gambar-gambar tentang kondisi terkini, gambar-gambar kerusakan yang terjadi, emosi publik juga disampaikan di sana. Termasuk di dalamnya adalah kekhawatiran perang ini akan memicu perang dunia ketiga kayak gitu. Ya. Itu kira-kira yang paling banyak dibicarakan oleh publik di media sosial Pak Punggas. Betul. Jadi kalau kita lihat dari topik-topik yang dimunculkan cukup bervariasi juga ya. Jadi dari bagaimana perang di antara Iran dan Israel, kemudian masuk juga kepada bagaimana diplomasi Indonesia, pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini topiknya luas sekali. Nah, kalau kita masuk kepada sentimen publik, Mas, terhadap kasus ini, kalau saya kok meyakini di Indonesia itu sentimen publiknya
itu apa, negatif ya. Artinya negatif dalam konteks uh, mencela perang terjadi atau konflik terjadi, dan kemudian kecenderungan keberpihakan ke pihak Iran, atau kalau yang kemarin tentu saja ke Palestina gitu ya. Melihat demografis kita yang mayoritas Islam, kemudian bagaimana melihat kesewenang-wenangan Israel gitu ya. Nah, saya melihat seperti itu. Nah, tapi apakah ada juga respon atau tone atau sentimen positif yang kecenderungannya memihak pihak Israel dalam konteks ini, Mas Nova? Ya, tentu saja tonton positif terhadap Israel itu ada, tentu saja. Tetapi kita melihatnya dari kepentingan Indonesia, Pak Bunggas. Oke. Dengan kepentingan Indonesia artinya kita melihat apakah kepentingan Indonesia, apakah ini berdampak langsung pada Indonesia atau tidak. Dan perang ini, kalau kita lihat memang isi itu lebih banyak adalah update-update apa yang terjadi di perang Iran dan Israel kayak gitu. Sehingga wajar saja kalau cuma update apa yang terjadi, berapa banyak rudal, berapa banyak korban, apa saja yang sudah terjadi, itu menjadi netral-netral saja bagi kepentingan Indonesia kayak gitu. Dan di akan kelihatan berbeda itu, kelihatan berbeda sekali antara media online dengan media sosial. Di media online produksi narasinya lebih banyak informatif tentang apa yang terjadi di media, apa yang terjadi di Iran Israel sana, sehingga sentimen netralnya lebih tinggi. Selain itu adalah media online juga banyak menyoroti tentang beberapa hal ya. Tapi yang paling tinggi adalah tentang bagaimana dampaknya terhadap Indonesia. Penundaan WNI akibat penutupan penerbangan itu tentu saja jadi negatif kalau dilihat dari sudut pandang kepentingan Indonesia. Lalu juga terganggunya wisatawan Timur Tengah, berkurangnya wisatawan Timur Tengah ke Indonesia karena penutupan, karena ada konflik dan ada penutupan, ada larangan terbang, itu juga menjadi negatif bagi kepentingan Indonesia. Dan terakhir yang juga negatif adalah wacana penutupan Hormuz. Itu akan mengganggu arus logistik dan pada ujungnya akan mengganggu pasokan energi di Indonesia karena kita masih tergantung pada minyak luar negeri kayak gitu. Betul. Tetapi juga orang Indonesia melihat ada potensi yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Misalnya menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2006 karena sedang konflik kan di Timur Tengah sana, ini nggak mungkin dikerjakan di sana kayak gitu. Lalu juga dampak nilai tukar rupiah yang sedikit menguat terhadap dolar pada beberapa waktu tertentu, terutama setelah sentimen ekonomi, sentimen pasar di Amerika itu negatif terhadap aksi Trump yang melancarkan serangan udara ke Iran. Itu kan kemudian banyak sekali serangan di pasar ya, di pasar saham sana. Itu membuat dolar kita menguat. Lalu juga pemantauan bagaimana sih Kemenlu memantau situasi dan keamanan WNI di Iran ini menjadi perhatian betul. Dan itu tentu memberikan sentimen positif bagi kepentingan Indonesia, bagi pemerintah Indonesia. Itu yang paling banyak di media online. Kalau di media sosial, tentu saja kebanyakan publik selain membagikan informasi update terkini tentang kondisi perang itu, yang paling banyak adalah kecemasan, kekhawatiran akan potensinya terhadap dampaknya terhadap Indonesia. Lonjakan harga minyak misalkan itu akan memicu inflasi dan beban energi Indonesia akan lebih tinggi. Lalu stabilitas global dan hubungan internasional Indonesia juga akan menjadi dipertanyakan. Kita tidak memiliki standpoint yang cukup kuat gitu. Peran bukan standpoint, kita tidak memiliki peran yang cukup kuat di dunia internasional untuk dalam konflik Iran Israel ini menjadi pertanyaan. Lalu juga tentang potensi ancaman keamanan di jalur perdagangan strategis. Balik lagi ini terkait tentang penutupan Selat Hormuz.
Lalu juga ada potensi tekanan diplomatik dan resiko gangguan relasi dengan pihak-pihak yang terlibat konflik, maupun yang tidak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak terlibat secara langsung. Rusia dan Cina itu kan sekarang sedang berkonflik dengan Amerika, dan tentu saja itu berdampak pada hubungan Indonesia pada kedua blok tersebut. Bagaimana dengan Amerika? Bagaimana kemampuan Indonesia untuk menjaga politik luar negeri yang non-blok, politik luar negeri yang bebas aktif itu jadi dipertanyakan, kayak gitu. Baik. Kemudian, tapi ini juga membuat orang sadar bahwa kemampuan militer Indonesia, ya ini kalau dibandingkan ketika melihat peperangan itu, waduh, kayaknya militer kita perlu peningkatan anggaran kalau seperti ini. Belum lagi kita kemudian dibandingkan dengan peremajaan militer yang dilakukan oleh Singapura, membeli F-35. Pengirimannya terjadi pada 2002, kalau tidak salah 2022, 2023, 2024 pengiriman terakhir, lalu akan dikirim lagi akhir tahun atau awal tahun depan. Selain itu juga ada peremajaan militer di Vietnam. Ini kemudian menjadi pertanyaan di mana kita? Belum lagi kita menghadapi potensi konflik di Laut Cina Selatan kayak gitu. Dan itu hanya kekuatan militer yang menggentarkan yang bisa membuat Indonesia mampu bernegosiasi di sana. Lalu juga potensi Indonesia mendorong dialog damai karena posisi Indonesia yang netral. Tetapi lagi dipertanyakan, Indonesia emang punya apa? Mampu Indonesia masuk ke sana? Banyak yang mengharapkan Indonesia bisa masuk ke wilayah itu, tetapi juga banyak yang meragukan kemampuan Indonesia karena dari sisi ekonomi, perang berhubungan dengan ekonomi, dari sisi militer, perang adalah tentang kekuatan militer, kita masih jauh tertinggal dibanding negara-negara yang saat ini sedang berkonflik. Lalu juga dukungan publik tidak kepada pemerintah, tetapi kepada negara-negara yang sedang berkonflik itu agar segera melakukan deeskalasi konflik agar ini tidak meluas menjadi peperangan regional, apalagi menjadi peperangan internasional. Kalau kita ini kan kompilasi berbagai macam perbincangan publik, kira-kira begini petanya Pak Bogas. Siap. Kalau kita lihat lebih lanjut, Mas, ini kan emosinya beragam sekali ya, tapi mungkin satu hal yang mendasar bahwa kita sangat prihatin ya dengan kondisi yang terjadi gitu ya. Nah, apakah Drone Emprit juga menganalisis emosi dari citizen berkaitan dengan ini? Jadi bukan hanya positif negatif saja, tapi kemudian apa saja yang perasaan netizen dalam melihat ini seperti apa? Khawatir, marah, senang, atau ya, kita coba raba bagaimana suasana batin netizen ketika berbicara tentang perang Iran versus Israel ini. Ya. Jadi kalau dilihat peta percakapan ini, kita lihat peta percakapan dulu Pak Bongkas. Memang percakapan ini terbagi dalam 4 klaster utama. Nah, yang positif, yang skeptis, dan juga yang ya secara publik umum saja, yang mengamplifikasi tadi, mengamplifikasi apa yang terjadi, informasi terkini gitu ya, mengupdate informasi terkini. Yang skeptis tentu saja khawatir konflik ini akan meluas dan itu memberikan dampak negatif pada Indonesia. Yang positif percaya ini akan terjadi deeskalasi. Prabowo juga sudah melakukan antisipasi dengan berkunjung ke Rusia, berkunjung ke beberapa tempat kayak gitu. Tapi kalau kita coba raba bagaimana suasana batin publik Indonesia ketika melihat perang Iran, kebanyakan secara umum yang muncul adalah marah dan kaget. Marah karena tindakan militer agresif kedua pihak yang dinilai berkonflik ini bisa membuat kawasan regional menjadi memanas kayak gitu. Harga minyak, dampaknya adalah harga minyak naik, ada korban sipil, gencatan senjata dilanggar oleh keduanya. Meskipun Iran dan Israel mengatakan kami tidak merasa melakukan gencatan senjata, juga marah kepada Amerika yang
dan Eropa karena dinilai gagal mengendalikan situasi. Publik percaya Israel itu tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang katakanlah gegabah jika Eropa dan Amerika memberikan tekanan yang cukup kepada Israel, memberikan pesan yang cukup kepada Israel. Kamu sendirian kalau melakukan itu. Juga marah karena lagi-lagi perang itu Pak Bonggas, mereka ya, saya kira saya sepakat juga, menang jadi arang, kalah jadi abu. Tidak ada yang menang di situ. Yang ada adalah korban kemanusiaan, dampak ekonomi dan sebagainya itu. Lalu terkejut karena perang ini terjadi sangat cepat. Ya. Eskalasinya kita lihat saling tukar rudal, saling tukar misil itu terjadi setiap hari kayak gitu. Juga terkejut dengan ancaman Iran yang akan menutup Selat Hormuz karena ini akan menjadi karena dampaknya akan menjadi global kayak gitu. Lalu juga kaget dengan adanya gencatan senjata dari Trump. Itu kaget sekali mereka. Trump, tapi kemudian langsung dilanggar. Ini gimana nih? Trump memang beneran terjadi gencatan senjata kok tiba-tiba hanya dalam waktu hitungan jam Trump mengatakan gencatan senjata, tapi ternyata Israel sudah meluncurkan rudal ke Iran. Lalu juga kaget karena krisis energi bisa timbul dari konflik ini, terutama karena kita sedang mengalami potensi krisis energi dengan terjadinya perang di Rusia lawan Ukraina. Kalau di sini juga terjadi perang, maka krisis energi akan niscaya gitu Pak Bonggas. Tidak mungkin tidak terjadi di dalam skala global kayak gitu. Ya. Lalu juga banyak yang percaya, emosi berikutnya adalah percaya atau tidak percaya. Jadi atau tidak percaya itu kan ragu ya, skeptis kayak gitu. Tidak percaya kalau klaim dan pernyataan kedua belah pihak tentang kenapa Israel melakukan serangan, alasan yang mendasari Israel melakukan serangan dan sebagainya. Ragu bahwa ini akan bisa terjadi gencatan senjata karena publik Indonesia melihat ini alasannya sangat mendasar ya. Banyak yang mengangkat ini menjadi masalah ideologis, banyak mengangkat ini dalam bingkai-bingkai agama kayak gitu. Jadi belum lagi riwayat konflik Iran-Israel ini sudah berlangsung sangat lama. Jadi mereka sangat ragu akan terjadi gencatan senjata. Juga skeptis dengan negara-negara besar, peran negara-negara besar dalam konflik ini. Toh apa yang dikatakan Amerika dilanggar begitu saja, tidak didengarkan begitu saja. Juga ragu juga dan skeptis. Publik itu ragu dan skeptis bahwa perang ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi perubahan perubahan rezim gitu ya, perubahan rezim di Timur Tengah. Karena sama-sama kuat gitu Netanyahu, meskipun sekarang banyak yang protes kepada dia, tetapi publik masih melihat ini masih sangat kuat. Jadi perang ini tidak menimbulkan apapun kecuali kerusakan di kedua belah pihak. Itu kira-kira Pak Bonggas. Ya, ternyata memang perbincangan publik di media sosial maupun media online menurut saya sudah ada peningkatan awareness terhadap masalah internasional dan bagaimana pengaruhnya kepada domestik. Tadi mengenai masalah krisis energi, kemungkinan naiknya harga minyak, isolasi Teluk Hormuz dan lain-lain yang bisa berdampak bagi kita gitu ya. Termasuk tadi sistem persenjataan. Jadi dibandingkan jauh sekali ya, kita ini boleh dikatakan masih lemah sekali gitu. Tapi publik jadi tersadar di sini bahwa ternyata pertahanan yang baik itu penting juga gitu ya, karena beberapa waktu yang lalu kan kalau kita lihat bagaimana domestik kemudian menyoroti peningkatan anggaran belanja pertahanan itu ya, itu kebanyakan mereka negatif. Untuk apa sih gitu ya, kita kan nggak dalam berperang, kenapa pertahanan itu harus diberikan anggaran yang besar. Nah ini sekarang
Kalau sudah Karena seperti kita itu, mau gimana baru gitu? baru kelihatan, oh iya ternyata penting nih gitu. Kita harus Masa siap. kita mau perang dengan Betul, meluncurkan rudal Madura itu, Pamungkas, betul, petasan yang cuma sebesar itu, kita nggak lucu gitu. betul, betul. Dan kedua kita juga diingatkan kembali tentang pentingnya kita mempunyai kemandirian dalam konteks energi. Ya, Betul. yang sebetulnya ini menjadi tadi dua poin tadi juga menjadi hal yang penting yang menjadi prioritas dari Pak Prabowo yang sekarang gitu kan. Betul. Hilirisasi, kemandirian energi, kemandirian pangan ini sebetulnya konteksnya ketahanan gitu ya. Sehingga kalau terjadi konflik dan apa kita sudah siap independen secara apa domestik. Jadi sebetulnya jangan terlalu dikritik juga masalah hilirisasi juga gitu ya. Artinya ini kan dua masalah yang harus dilihat secara apa komprehensif lah gitu ya. Jadi nggak bisa cuman sentimen saja, cuman negatif saja gitu. Tapi ya juga bukan berarti berlebihan juga gitu ya. Jadi ada uh, apa etika sendiri, ada peraturan yang memang harus diikuti dalam konteks dua hal tadi. Menarik, menarik Mas. Silakan Mas apa Nova gimana Mas? Ada uh, Nah, pendapat kalau berkaitan dengan isu ini. Nah, kalau saya penasaran Pak Bongkas, mengingat Pak Bongkas ini kan dosen HI ya. Mas, Sebenarnya ya. bagaimana sih perspektifnya, ya analisis Pak Bongkas terhadap melihat perang Iran Israel ini Pak Bongkas? Wah, baik. Terima kasih Mas Nova. Betul background saya ada apa kebetulan hubungan internasional juga. Nah, ini kalau kita ngomong hubungan internasional aspeknya banyak sekali dan ini 3 SKS, Mas. Jadi kita bisa 2 jam Dirangkum aja ini Pak Bongkas. bicara bicara ini. Tapi saya coba lihat beberapa aspek yang menarik saja ya. Kalau tadi saya mulai dengan bagaimana eh, analisis emosi dari publik gitu ya dalam melihat masalah ini gitu ya, kemudian meragukan, skeptis, takut, khawatir dan lain-lain. Ini memang hal menarik karena ada sebuah pameo dalam hubungan internasional mengatakan bahwa the first victim of war is the truth gitu ya. Jadi korban pertama dari perang atau konflik gitu itu adalah kebenaran ya. Nah, kalau kita lihat sekarang dalam konteks mungkin sekarang agak adem gitu ya sedang dalam gencatan senjata. Tapi pertanyaan saya ada nggak yang ngeklaim kalah? Nggak ada kan? Semua Nggak ada. ngeklaim Semua mengklaim menang. semua ngeklaim menang, semua ngeklaim berhasil menghancurkan, berhasil merusak, berhasil bahkan Amerika Serikat sendiri di publiknya CNN dan apa itu satu kantor berita lagi CNBC kalau nggak salah mempertanyakan apakah betul serangan Amerika kemarin di fasilitas nuklir dari Iran itu berhasil di 3 tempat itu. Karena banyak yang mengatakan bahwa itu ternyata udah kosong gitu. Jadi udah dialihkan pengayaan uraniumnya ke Ya. tempat-tempat lain gitu ya. Jadi artinya analisis intelijen dari Amerika Serikat tidak akurat juga. Tapi mereka pemerintahnya terutama Trump meyakinkan bahwa ini benar, ini yang nggak benar medianya gitu kan, seperti itu. Dan kalau kita lihat juga di Indonesia sama juga Mas, kita lihat berita-berita yang muncul kalau kita lihat YouTube gitu ya, kebanyakan keberhasilan Iran menyerang Israel, Serang. Ya. keberhasilan sebelumnya misalnya Hamas gitu ya, merusak objek-objek vital di Israel gitu ya, itu beritanya lebih banyak nih karena kalau kita lihat secara algoritma kan masyarakat kita mempunyai keberpihakan lebih kepada dunia Muslim dalam hal ini Iran dan juga Palestina gitu ya. Ya. Jadi ini menarik dalam konteks dalam konteks informasi. Jadi informasi di dalam masa perang itu cenderung untuk uh, banyak ditekan, banyak distorsi dan banyak manipulatif sehingga publik nggak tahu ini mana yang benar nih gitu ya. Nah ini satu hal dalam konteks kebenaran ya. Kita pun kadang-kadang ini yang benar yang mana nih gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat sebetulnya konflik yang terjadi di Timur Tengah, konflik yang terjadi di Timur Tengah ini kan sebetulnya konflik yang melibatkan national interest atau kepentingan nasional, di mana kepentingan nasional kalau di hubungan internasional itu ada 4 teritori, kemudian ideologi, security dan recognition gitu ya. Jadi
teritori yang nomor satu, kedua keamanan, ketiga ideologi atau identity, dan kemudian pengakuan. Nah, perang Israel ke Gaza itu berkaitan dengan masalah identity dan masalah teritori. Perang Israel ke Iran itu berkaitan dengan security terutama karena Iran diduga adalah pihak di belakang terus resistennya Palestina. Ya. Karena ini kan ibarat David dan Goliat ya, kalau kita lihat dari segi amunisi dan lain-lain gitu ya, logistik militer dan lain-lain, itu Palestina itu lemah sekali. Tapi kenapa sampai sekarang nggak jatuh-jatuh gitu? Nah, ada pihak lain. Nah, pihak lain inilah yang berusaha untuk dilemahkan atau diserang juga oleh Israel ya, yang menurut saya ini juga salah juga karena mereka nggak mengira bahwa ternyata Iran ini sangat kuat gitu ya, salah satu great power di Timur Tengah. Nah, jadi dalam hubungan internasional tentu saja solusi yang terbaik adalah perundingan, adalah diplomasi, adalah negosiasi gitu ya. Tentu saja diawali dengan gencatan senjata yang diikuti oleh semua pihak gitu ya. Tapi optimis nggak Pak Bonggas kita Iran Israel akan ada gencatan senjata? Karena kalau netizen di Indonesia pesimis, skeptis sekali, nggak mungkin ini akan terjadi gencatan senjata. Mungkin kalau secara real lapangan saya termasuk yang dalam kondisi yang skeptis juga karena untuk tercapainya sebuah perundingan damai dan kesepakatan atau gencatan senjata dalam jangka waktu lama memang perlu pihak-pihak di luar yang mempunyai otoritas kuat terhadap pihak-pihak yang bertikai. Indonesia menurut saya terus terang termasuk lemah. Kenapa? Karena Indonesia nggak punya hubungan diplomatik sama Israel juga, gitu ya. Jadi hanya bisa menyerukan, nggak bisa menjadi mediator langsung juga. Mungkin Israel nggak akan mengakui itu, gitu ya. Karena Indonesia kan juga tidak mengakui Israel. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat mediator yang ada sekarang, ini mediator yang tidak objektif, mediator yang memihak, mediator yang beberapa hari yang lalu baru menyerang salah satu pihak. Ya, jadi itu sama sekali nggak fair dan kita juga bingung. Yang menyerukan gencatan kemarin itu langsung Amerika. Amerika setelah 2 atau 3 hari sebelumnya melakukan penyerangan kepada Iran sendiri gitu ya. Dan saya nggak tahu ini sandiwara apa yang sedang dimainkan oleh Amerika Serikat gitu ya. Tapi satu hal mungkin kalau tadi dibilang bahwa yang namanya perang itu merugikan semua pihak. Betul, tapi ada yang pihak yang diuntungkan, Mas. Pihak yang diuntungkan itu adalah industri persenjataan. Ini yang kita harus ingat bahwa negara-negara barat itu sangat bergantung juga kepada istilahnya military industrial complex ya. Jadi industri persenjataan terutama Amerika Serikat ya. Kita tahu semua Amerika Serikat di dalam negeri juga sedang mengalami goncangan-goncangan gitu ya. Buntut dari konflik dagangnya dengan Cina, kemudian bagaimana ekonomi di dalam negeri juga defisit atau tidak terlalu baik gitu ya. Malah saya berpikir mungkin serangan kemarin yang dilakukan juga merupakan salah satu cara untuk mengalihkan atensi publik di Amerika Serikat untuk tidak terlalu menyorot masalah-masalah domestik ekonomi, tapi ke masalah perang, pride dan lain-lain di samping menguntungkan industri persenjataan tadi yang bisa menjual senjata dan kemudian menguntungkan ekonomi dari Amerika Serikat ya, karena sekali lagi Amerika Serikat ya military industrial complex ya itu mendukung pemenangan Donald Trump kemarin. Jadi ini saya lihat gitu ya. Jadi kalau ditanya optimis nggak, saya cukup skeptis juga sama dengan publik ya, karena tadi melihat penengahnya sendiri tidak mungkin perlu ada penengah lain, misalnya negara-negara barat gitu ya, atau negara-negara barat yang relatif netral sebetulnya ya, misalnya kayak negara-negara di Skandinavian ya, Swedia, Finland gitu ya, itu negara-negara yang relatif tidak terlalu blok barat gitu ya, dia lebih gitu. Atau mungkin negara-negara di Timur Tengah sendiri gitu ya, lewat Liga Arabnya bisa menjadi mediator yang baik terhadap masalah ini ya, walaupun ada masalah juga, mereka sebagian kan juga masih
tidak mengakui Israel juga gitu ya. Itu masalah tersendiri. Jadi memang ini konteksnya banyak sekali yang kita bisa bicarakan dalam ini, tapi yang pasti memang betul kata Mas Nova, korban berikutnya dari sebuah perang adalah civilian. Ya. Kalau di dalam perang kita berpikir militer atau tentara, ini kan mereka udah dipersiapkan gitu ya, jiwa raganya mati. Tapi untuk civilian yang orang tua, lansia gitu ya, anak-anak, perempuan, ini kalau kita lihat udah nggak fair sekali jumlah casualties dari perang itu di pihak misalnya sebelumnya di Palestina, ya di jalur Gaza, West Bank. Kemudian bagaimana di Iran dan bagaimana di Israel, ini kan jomplang sekali dan ya sekali lagi miris kalau kita melihat itu semua. Iya, Itu mungkin sebagian kecil, Mas. Kalau kita berbicara mengenai hubungan internasional masih luas sekali, misalnya seperti bagaimana negara-negara luar, negara-negara barat, great power yang lain bersikap gitu ya, misalnya bagaimana Cina, kemudian bagaimana Korea Utara, bagaimana Rusia, ini kompleks sekali permainannya. Tapi satu hal yang saya yakini, Mas, senjata nuklir tidak akan digunakan. Ya, kita berharap seperti itu, Pak Bonggas. Ya, karena bagaimanapun juga mereka, aktor-aktor yang berperang itu adalah aktor-aktor yang rasional, ya. Karena begitu senjata nuklir dikeluarkan, dilepaskan satu tombol, itu seluruh dunia yang akan menerima dampaknya gitu ya, dan dampaknya itu sangat destruktif sekali. Jadi mudah-mudahan ini cuma jadi deterrent saja gitu ya, menjadi penggentar saja. Ya misalnya India Pakistan kemarin juga kita sudah khawatir juga gitu ya. Dan tapi jangan lupa kita di ASEAN sendiri juga banyak masalah, Mas, gitu ya. Kamboja dengan Vietnam juga masih ada konflik juga, perbatasan. Myanmar juga ada konflik gitu ya. banyak, betul. Taiwan gitu ya. Saya nggak tahu mungkin ini tahun apa ya gitu ya. Jadi suasananya panas terus gitu ya. Iya. Videonya mungkin nggak bagus ini yang sekarang. Gitu, sejak 2020 memang kondisi global terus menghangat, Pak Bonggas. Tapi kalau kita bicara tentang dari sudut pandang hubungan internasional, dari sudut pandang global, kalau kita persempit misalnya, Pak Bonggas ya, dampaknya bagi Indonesia ini kan banyak sekali ya. Kenaikan harga minyak itu bisa saja memicu inflasi di dalam negeri, pelemahan rupiah juga. Lalu penutupan Hormuz itu akan mengganggu perdagangan global. Dampaknya kayak kita mungkin ada suplai energi, suplai mineral yang juga terganggu kayak gitu. Yang penting itu kita salah satu pendatang devisa juga adalah pariwisata, dan pariwisata ini kan terganggu juga akhirnya, terutama dari Timur Tengah kayak gitu. Lalu pasar keuangan juga menjadi sangat volatile, kita jadi sangat tergantung gitu. Dan setiap kenaikan harga minyak $1 saja itu akan membuat kenaikan, menambah beban fiskal kita, kalau tidak salah 7 triliun dikatakan beban subsidi energi kita. Lalu juga setidaknya harga emas juga akan naik. Nah, mengingat ini, kalau kita lihat dampaknya di Indonesia, kira-kira itu beberapa dampak-dampak ekonominya saja, kita belum berbicara lagi tentang dampak-dampak sosial dan lain-lain ya. Nah, kalau ngelihat ke situ, Pak Bonggas, pelajaran apa sih yang bisa kita, atau apa yang bisa kita antisipasi dari dampak-dampak ekonomi, sosial, dan politik dari perang Iran-Israel ini, terutama untuk teman-teman kita yang di pemerintahan daerah ya. Pariwisata pasti anjlok ya, Pak Bonggas. Ya. Kemiskinan akan meningkat kayak gitu. Betul ya, tidak ada yang menghendaki perang pasti gitu ya. Dan tentu saja tadi dampak ekonomi yang disebutkan Mas Nova itu betul semua, itu akan terjadi kalau perang ini berkepanjangan ya. Neraca kita, pertumbuhan ekonomi kita sudah diprediksi akan menurun gitu ya, nggak bisa lagi 5%, bisa sampai 4,8 atau mungkin 4,7. Kemudian tadi masalah kemiskinan, masalah jangan lupa juga dalam beberapa tahun perang Israel dengan Palestina itu sebagian masyarakat kita udah ada gerakan memboikot Israel ya, produk-produk Israel. Atau produk atau makanan atau apa yang berhubungan dengan Israel lah gitu ya. Beberapa malah sudah menyatakan hampir bangkrut.
betul. KFC itu sudah pinjam ke Bank Nasional itu sekian ratus miliar gitu Ya, ya. 830 Yes, sekian ya, hampir 1 triliun betul. pokoknya. Betul, betul. Ya, itu belum yang lain-lainnya, banyak sekali. Nah, memang cukup berdampak gitu ya. Tetapi yang harus kita juga ingat bahwa yang bekerja di industri tersebut sebetulnya orang Indonesia juga kan. Ya, tenaga kerja misalnya kayak KFC outletnya banyak ya orang Indonesia semua gitu ya. Memang sepi, tapi berdampak ke mereka juga akhirnya ada layoff, PHK dan lain-lain. Jadi eh, dampak ekonomi ini akan sangat mengkhawatirkan, apalagi anggaran kita juga penerimaan pajak, kemudian penerimaan dari sektor-sektor lain belum menggembirakan. Sementara banyak program-program nasional seperti Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, MBG itu yang masih belum maksimal juga gitu ya. Jadi ini akan jadi PR besar. Nah, menurut saya antisipasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini itu betul-betul harus dipantau. Misalnya seperti tingkat inflasi tadi, tingkat pengangguran, harus ada insentif-insentif ekonomi yang bisa membantu ini. Sehingga nanti daya beli masyarakat tidak turun dan kemudian ekonomi nggak makin makin menurun. Nah, itu kalau ekonomi, Mas. Sekarang kita masuk juga ke masalah sosial gitu ya. Masalah sosial ini juga kita harus hati-hati karena mulai ada perdebatan-perdebatan yang mengarah kepada masalah agama dalam konteks ini gitu ya. Kita tahu moderasi agama itu masih menjadi modal sosial dari bangsa Indonesia yang besar. Tetapi kalau kita lihat eh, konflik ini kemudian menyebar di permasalahan agama, ini juga bisa jadi mengerikan gitu ya. Di WhatsApp group mulai ada juga kelompok-kelompok yang pro terhadap Israel gitu ya, karena bagi mereka Israel menjalani fungsi sebuah negara untuk security ya, masalah keamanan gitu ya. Musuhnya adalah Hamas gitu ya, Ya, musuhnya adalah rejim-rejim radikal. Nah, ini kalau poin tentang radikalisme muncul lagi, Wahabi, wah ini bisa parah. Dan di mana-mana yang namanya perpecahan atau konflik sebuah negara itu munculnya itu dari masalah ekonomi dulu. Nah, jadi kita harus hati-hati, masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah harus berhati-hati mengisolasi isu ini supaya tidak menyebar ke tempat-tempat lain. Kita tidak ingin muncul kelompok-kelompok radikal kembali di ya. Indonesia gitu ya. Kita nggak mau ada pertikaian, jadi ada konflik horizontal Betul antar sekali, betul lagi. masyarakat. Apalagi memunculkan sensitif radikalisme di Ya, sebagian masyarakat yang ekonominya sedang jatuh. Mereka akan ya, merasa bahwa, oh kalau gitu sekarang saatnya berjihad. Waduh, ini kan udah ngeri lagi kita kalau udah berbicara mengenai itu gitu ya. Jadi ini aspek sosial seperti ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah supaya kita tidak terjebak ke dalam permasalahan-permasalahan yang tidak perlu gitu ya. Itu dampaknya bisa sangat luas, sosial, ekonomi, politik juga. Nah, secara diplomasi memang kita adalah non-blok gitu ya. Menurut saya sikap dari Pak Prabowo sudah jelas dalam konteks ini. Pada waktu kemarin pembicaraan di Saint Petersburg di Rusia, itu eh, statement dari Pak Prabowo itu bagus sekali gitu ya, bahwa kondisi kita ini kita mengharapkan gencatan senjata, perdamaian, perundingan gitu ya, dan kita mengharapkan semua pihak untuk mendukung itu gitu ya. Dan kalau semua pihak mau mendukung itu, maka insya Allah gencatan senjata terjadi bukan hanya di Iran dan Israel ya, di Timur Tengah, tapi juga di Rusia dan Ukraina, kemudian wilayah-wilayah lain, India dan Pakistan, alhamdulillah juga sudah gencatan senjata ya. Jadi ya semoga kedepannya dunia kita menjadi lebih tenang, lebih damai gitu ya, karena tidak ada sebuah pencapaian ya, walaupun dalam sebuah krisis katanya ada peluang juga gitu ya, tetapi peluangnya tentu saja tidak sebesar kalau kondisi dalam kondisi damai gitu ya. ya, ya. Mas Nova. Ya, kalau dalam dalam konflik peluangnya itu hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Berbeda dalam kondisi damai yang peluangnya akan membuka Nanti lebih banyak banyak untuk lebih banyak pihak kayak gitu. betul. Saya kira saya sepakat. Makasih banget Pak Punggas.
Ini 3 SKS yang dirangkum dalam beberapa menit saja. Baik, terima kasih Mas Nova. Udah cukup panjang kita berdialog Ya, ya, berdiskusi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita di saat ini di podcast kali ini di dalam kata Pak D bisa bermanfaat dan menambah masukan dan literasi dari teman-teman. Baik, kita cukupkan dulu Mas Nova. Terima kasih Sobat Politician Academy. Sampai bertemu lagi di dalam topik berikutnya. Salam kebangsaan.